Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik SH Flora. Alhamdulillah, kali ini kita akan bicara terkait dengan konservasi in vitro. Konservasi in vitro ini adalah suatu konservasi atau pelestarian jenis di dalam botol, di dalam kultur jaringan. Koleksi di dalam kultur jaringan ini merupakan alternatif di dalam kita melestarikan dan juga memanfaatkan biodiversity untuk kedepannya. Karena dengan mengoleksi plasma nutfah hidup di dalam botol ini, maka peluang agribisnisnya menjadi lebih besar. Karena kita akan lebih mudah di dalam mengakses atau mendapatkan tanaman itu karena sudah tersedia di dalam botol. Dan di dalam pelaksananya untuk kegiatan ekspor-impor ini juga akan lebih mudah karena tanaman di dalam botol ini dalam kondisi steril, jadi terkait dengan hama penyakitnya sini sudah aman. Ya. Dan di dalam pelaksananya di SH Flora kita melakukan itu dan mengoleksi. Di SH Flora punya koleksi sekitar 400 jenis dan tujuannya adalah di satu sisi untuk melestarikan jenis dan di sisi lain juga membantu pihak lain untuk bisa mendapatkan kultur steril dari jenis-jenis yang kita miliki. Kedepannya kita akan mengkulturkan atau mengkonservasi di Indonesia kurang lebih sekitar 30.000 jenis yang perlu kita konservasi, yang dalam kondisi langka atau endemiknya sekitar 10%-nya, jadi sekitar 3.000-an itu akan menarik sekali kalau misalnya bisa kita kulturkan, bisa kita sterilkan dan dioptimalkan di dalam pemanfaatannya. Dalam pelaksanaannya, konservasi in vitro ini tadi itu menggunakan dua metode. Ada yang pertama adalah kriopreservasi, yang kedua adalah pertumbuhan minimal. Di SH Flora kita menggunakan teknologi pertumbuhan minimal untuk konservasi in vitro. Hal ini memudahkan di dalam kita membangunkan dan memulihkan pertumbuhan tanaman tersebut bila diperlukan. Tanaman-tanaman koleksi yang ada di SH Flora itu terdiri dari beberapa tanaman hutan, tumbuhan obat, tumbuhan langkat, dan juga beberapa tanaman endemik Indonesia, dan itu menjadi sangat penting karena dia bernilai komersial tinggi. Dan di SH Flora juga kita mengoleksi beberapa jenis yang memang tanaman yang diperlukan di dalam agribisnis. Ya, misalnya kita juga punya beberapa jenis tanaman tulip ada, ya, juga kemudian kita punya ginseng Korea dan juga beberapa jenis tanaman dari luar. Beberapa waktu kita juga mempunyai koleksi beragam jenis ubi-ubian Jepang dan itu diproduksi dalam jumlah besar. Jadi intinya bahwa SH Flora membantu menyediakan kultur steril dari beraneka ragam tanaman yang langka, yang endemik, yang komersial tinggi. Dan ini bisa kita kembangkan lebih lanjut. Jadi Anda sebagai stakeholder SH Flora bisa memanfaatkan ini karena tidak perlu lagi menginisiasi. Kegiatan inisiasi adalah kegiatan yang paling sulit di dalam kultur jaringan. Memasukkan pertama kali kultur jaringan tanaman ke dalam botol itu persentase keberhasilannya adalah 0-10% saja. Karena hampir semua tanaman di dalam hutan itu, terutama yang di alam tadi itu adalah tanaman yang mengandung mikroba di dalam tubuhnya. Dan ini menyulitkan, ya, karena umumnya begitu kita sudah mensterilkan permukaannya tadi itu, dan kita sudah senang karena menganggap bahwa dia steril, ternyata beberapa waktu kemudian terkontaminasi. Dan ini adalah disebabkan karena mikroba endofit. Nah, menangani hal ini juga, ini merupakan suatu keahlian dan kompetensi yang tidak mudah dan itu perlu kita dalami lebih lagi. Jadi intinya Indonesia sebagai negara mega biodiversity perlu melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati ini demi kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan kelestarian dari jenisnya tersebut. Kedepannya insya Allah kita akan terus mengembangkan dan mudah-mudahan ini menjadi produk unggulan dalam pengembangan kultur jaringan kedepannya. Karena plasma nutfah ini merupakan sumber gen yang bisa beraneka ragam manfaatnya. Bisa kita gunakan sebagai tadi itu hanya sekedar tanaman hias, bisa menjadi bahan baku obat, farmasi, dan ini juga kedepannya merupakan suatu produk unggulan karena
farmasi ini merupakan suatu keperluan di dalam kehidupan manusia terkait dengan pengobatan. Dan Indonesia banyak sekali mengandung atau memiliki jenis tumbuhan obat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.